Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sekali. Ya, hari ini sebelum memulai belajar kita kembali hari ini, kita memulai dengan membaca doa. Ya, tangannya tenaga dan angkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak Ustaz. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini apa yuk lagunya yuk? Oh, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kedua, gimana? 12 Agustus kah? Ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari merdeka bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung berdaya, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Mantap sekali semangat nasionalisme kalian. Pun absen dulu siapa yang ada hadir. Oke. Ya, hari ini masih dengan kelompok yang kemarin sudah tentukan. Nah, walaupun tidak full, tapi tidak apa-apa. Yang penting tetap kita bisa berdiskusi. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah, nah, hari ini kita masih membahas mengenai statistika. Nah, tapi masuk pada pembahasan kita yang kedua, yaitu kemarin pemusatan data. Silakan dibuka dulu halaman, ya, halaman 120 Pak, kalau tidak salah. 19. 20 ya, 20. 120 sudah lah. 118 dulu. Nah, 118 dulu. Ya, silakan dibuka. Saya akan menjelaskan statistika, yaitu materi statistika. Mengenai pemusatan data. Inilah pemusatan data itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita bisa mencari rata-rata atau biasa disangkanya nanti mean. Nah, rata-rata. Yang kedua, ada namanya nanti median. Nah, apa itu nanti kita bahas. Yang ketiga, ada namanya modus. Bukan ini yang sering dalam tuh modul dusta, bukan. Ini modus yang lain. Ya. Oke, silakan dibuka halaman 126. Kita kemarin sudah mempelajari
ada 3 juga, yaitu mengumpulkan, mengurutkan, dan mengelompokkan. Nah, hari ini kita masuk pada pemusatan data halaman 126. Ya, sebelum itu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Mantap. Sebelum itu juga kita mulai dengan tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mantap, semangatnya luar biasa. Ya, seperti kelompok kemarin kita masih tetap orangnya. Nah, namun jumlahnya ada yang berkurang karena ada yang tidak hadir. Ya, Ustadz jelaskan satu persatu dulu materi kita kali ini. Nah, itu ada bagian pemusatan data namanya rata-rata. Sering dengar rata-rata? Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya mean. Nah, itu cara mencarinya dibagi dengan banyak data, betul sekali. Nah, dibagi dengan banyak data. Contohnya gimana, Ustaz? Ya sabar, nanti kita akan masuk pada contoh. Ya, contoh. Nah, contohnya silakan dilihat di contoh 5.2. 5.2 itu ada berapa nilai siswa tuh? Ada Ada 60, 70, 80, 90, 70, 50, 70, dan 80. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 dan datanya itu ada banyaknya adalah 10. Frekuensinya ada 10 detik. Banyaknya data tuh ada 10 detik. Tapi dari jumlah nilai itu dijumlahkan dulu. Makanya di sini disebutkan jumlah nilai seluruh data. Jadi 60 ditambah 70 dan ditambah sampai nilainya habis. Baru dibagi banyak kurangnya. Nah, itu nanti akan dapat yang namanya rata-ratanya berapa. Nah, itu ketahuan nanti. Ya, itu contoh. Nah, ini ada lagi contoh nih di halaman sebelahnya, halaman 127. Nah, itu banyak datanya berapa? Banyak siswanya ada berapa? Bisa dihitung kira-kira? 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 4 berapa? 19, 20. Nih, nih berapa nih? Banyak siswanya. Satu aja, ada yang 31. Kalau di sini berapa menghitung banyak siswanya berapa kira-kira? 30. Tadi 31, 30 ini. Berapa jumlah siswanya? Kira-kira 3 tambah 6 tambah 10. Yo, diskusikan. Sama kelompoknya. Kalau satu kelompok. Nah, 30 juga menjawab. Berapa? 30 siswa. Nah, ternyata di sana ada terdapat 30 siswa. Nah, banyak datanya, banyak siswanya bisa ditulis 30. Nah, untuk datanya yang di atas itu bisa dijumlahkan dari nilai tadi. Nilai 50 ada 3, berarti 3 orang dapat 50. Bertiga berarti digabungkan nilainya berapa tuh? 100. Iya, 150 dan seterusnya. Nah, itu jumlahnya baru dibagikan banyak datanya, banyak jumlah siswanya berapa. Nah, dapat rata-rata. Nah, begitu kira-kira bisa dipahami untuk mencari rata-rata? Oke, Insyaallah. Mantap. Nah, ternyata di sana nilainya, jumlah nilai datanya setelah digabung 100
150 ditambah 60 ditambah 70-nya berapa? Oh ternyata dapat hasilnya adalah 2000. Berapa? 2130. Iya, tulisannya adalah 2130. Nah, dibagi tadi banyak data berapa? 30. Ternyata dapatnya berapa di sana? 7. Nah, 71 berarti nilai rata-rata dari kelas tersebut 71. Nah, itu satu contoh dari pemusatan data yaitu bagian rata-rata. Nah, yang selanjutnya adakah pertanyaan dulu? Tidak. Kira-kira bisa dipahami itu konsepnya dari mencari rata-rata yang kalau rumusnya bisa dipahami? Bisa. Yang selanjutnya kita akan beralih ke median. Apa itu Ustaz median? Nah, ini terkait ilmu mengelompokkan data. Nah, masih ingat cara mengurutkan data? Dari yang kecil sampai yang besar. Silakan dibalik halaman 131. Iya, 131 betul. Silakan dibalik dulu. Median. Nah, apa itu median? Median itu adalah Nilai yang ada di tengah. nah betul, nilai yang berada di tengah-tengah setelah data tersebut. Nah, itu artinya. Nah, kita tulis di sini. Kita tulis di samping sini, Pak. Median. Median adalah median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Contohnya itu ada 60, 70, 80, 60 lagi, 90 sampai yang terakhir 80. Itu kan belum terurut tuh. Nah, habis itu diurutkan dulu. Balik halaman selanjutnya. Nah, setelah datanya harus diurutkan dulu. Mulai yang terkecil sampai terendah. Kita cari. Yang pertama ada angka 50. Angka kedua 60. Angka ketiga 60. Angka datanya ada 10 data. Nah, ada 10 data. Kita tulis lagi dulu. 50. Oh, 50 dulu. Ya, oke, 50 dulu. 60, 60, 70, 70, 70 lagi, 70 lagi. 9 data. Nah, ada 9 data. Habis itu kita coret untuk mengetahui nilai tengah. Dicoret juga sini, coret lagi sini, kok yang kedua sini. Habis itu kita coret di sini, dapat lagi yang sini, dan seterusnya sampai tersisa yang hanya di tengah. Nah, ternyata yang dapat predikat median adalah angka 70. Nah, itu mencari nilai tengah. Tapi syaratnya harus diurutkan dahulu dari yang kecil sampai yang besar. Itu syaratnya. Ustaz, bisalah langsung mencari nilai tengah tanpa diurutkan? Tidak bisa. Awak. Nah, ada pertanyaan? Ada. Ya. Ini kan ganjil. Ini kan ganjil. Kalau misalkan genap, nah betul. Iya, ada sesuai. Contoh kan ada genap nih. Misalnya jumlahnya ada 60. Ada berapa lagi? 60 misal. Habis itu di sini 80, di sini 90. Ini datanya genap atau ganjil? Iya, genap. Bagaimana menyikapinya mencari nilai tengah? Ada yang tahu? Iya, dibagi, tapi dijumlahkan dulu. Nah, ini kan ganjil, ini contoh ganjil. Ini contoh genap nih. Nih, contoh genap. Yang dibagi adalah antara yang di tengah. Ini kan di ujung. Ini juga di ujung. Mantap. Habis itu yang dijumlahkan itu yang di tengah. Nih. Yang 60 tambah 80, ayo berapa? 140. 140.
2. 2 berapa? 14 bagi 27. Ya, 70. 70. Nah, berarti nilai tengahnya adalah mantap. Oh ya. Ini berarti nilai mediannya. Iya, bila kasusnya ganjil mudah saja. Langsung coret cari yang di tengah. Ya, sampai sini hasil pertanyaan. Mudah kan? Nah, itu mudahnya. Apalagi berkelompok diskusi jalan. Ya, satu lagi yaitu saya mau menjelaskan modus ya. Berarti itu bisa disebut modus. Contoh di sini. Contoh yang di bagian ganjil nih ada banyak nih datanya nih. 50, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 60, 90. Kira-kira nilai yang paling banyak keluar nilai berapa? 70. Nah, berarti bisa disebut modusnya adalah 70. Mudah kan? Jadi dari 3 tadi bisa dipahami dulu. Yang agak susah itu sebenarnya mencari mean atau rata-rata karena ya lebih banyak mendukung A. Nah, tapi ini ingat rumusnya jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Ustaz nih kalau memberi nilai sama kalian, Ustaz menggunakan rumus rata-rata ini. Ustaz jumlahkan dulu si dia dapat 60, si dia dapat 70 dan seterusnya. Jumlah muridnya ada 20. 3. Nah, berarti nanti dibagi banyak siswa. Nah, itu biasanya Ustaz mencari nih nilai-nilai yang tertinggi siapa, ketahuan rata-ratanya berapa. Biasanya Ustaz melihatnya gitu. Nah, itulah guna dari ilmu statistika bagian pemusatan data. Ini agak sedikit susah dibanding materi kita yang pertama kemarin. Iya, bila misalkan 70-nya 3, 80-nya 3 seimbang, berarti dia akan punya modus 2 macam. Jadi kita bisa sebut modusnya 70, bisa kita sebut 80 juga modus. Yes, dan syukur. Ya, sampai sini bisa dipahami dari ketiga materi pemusatan data ini. Ada rata-rata, ada median, dan juga modus. Tadi masih ingat bila rata-rata jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Kalau mencari median itu nilai tengah kita ambil setelah data diurutkan terlebih dahulu dari yang kecil sampai yang besar. Dan yang terakhir itu modus atau angka atau nilai yang paling sering muncul. Oke. Nah, habis ini kita diskusi sama-sama. Yes, ada tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, tepuk konsentrasi. Mantap, terima kasih semuanya. Ya, yang selanjutnya sudah kita pelajari tadi tentang pemusatan data. Yang pertama adalah mencari jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Oke, median. Median adalah mencari nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi syarat yang paling penting adalah setelah data diurut baru ketemu nilai tengah. Yang modus itu sangat mudah. Kita menilai, mencari angka yang paling sering muncul. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita latihan diskusi bersama kelompoknya. Silakan dibuka halaman 138. Kita bagi ya. Tadi ada. Nah, masing-masing. Ya. Bagi yang belum. Oke. Ya,
sambil bertanya boleh sama Ustadz. Sambil dibuka bukunya, masing-masing mengidentifikasi, saling bertukar pikiran tentang menerjemahkan data yang ada di sana. Silakan kita jawab sama-sama nomor 1 bagian A. Nah, di sana kita coba dulu mencari yang namanya rata. Coba tulis nomor A itu dari data 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Coba kita mencari rata-ratanya berapa? Ya, silakan. Kayak apa tadi rumusnya ditambah coba kalian. Jurkan ditambah. Ya, ditambah dulu seluruh datanya itu yang ada, baru nanti dibagi banyaknya berapa angkanya. 110. Berapa data yang ada? 110. Ya, kita amankan dulu barangnya ya. Nanti kembalikan. Silakan dikerjakan dulu tugasnya. Ya, ada yang bertanya dulu? Nah, silakan. Ya, dikerjakan dulu. Ya, tunggu dulu ya. Dikerjakan. Jawaban. Ya, ditulis dulu rumusnya tadi ya, agar lebih ingat. Ya, tulis dulu rumusnya. Ya, kelompok sini ada pertanyaan. Ya, ada. Tulis dulu datanya. Jumlahkan dulu berapa jumlahnya? Bisa langsung jumlah aja Bang. Bisa. Ya. Kelompok sini ada pertanyaan? Ada soal nih. Nah, ini. Silakan dicoba dicari dengan rasanya. Enggak usah, ini jumlahkan aja berapa jumlahnya. Tapi tulis dulu rumusnya ya. Nanti ada yang digabung, dijumlahkan, dibagi dulu. Tapi kalau yang ganjil kita bisa mengambil yang di tengah. Oke. Sudah diuruskan? Ya, diskusi dulu sama teman siapa yang tulis, siapa yang sambil diskusi. Semuanya harus mengerjakan, harus berbagi tugas masing-masing agar memahami sama-sama. Ada pertanyaan? Ya ada, ya silakan. Ustaz kasih waktu juga 2 menit untuk nomor B. Baru nanti terakhir seperti halnya kemarin kita presentasikan ke depan kelas. Oke? Namanya ganjil. Enggak, ada yang juga ada. Yang selanjutnya kita akan mengerjakan yang nomor C. Nah, nomor C itu kita sepakati untuk mencari modus atau angka yang paling sering. Ya, angka yang paling sering muncul. Nah, kira-kira dari data berapa tadi angkanya ya? Dari angkanya 25, 20, 25, 27, 20, 20, 19, 18, 25, dan 23. Kira-kira di sana angka yang paling sering muncul adalah angka berapa? Silahkan ditulis di kertasnya. Dari nomor A sampai nomor K.
Ke depan kelas. Nah, kalau kemarin diwakili oleh ketua kelompok, sekarang ini ketua kelompoknya memilih satu orang untuk mewakili orang presentasikan di depan. Ya, kelompok yang siap angkat tangan. Nanti akan kasih nilai yang lebih. Untuk mulai yang dia dulu kita pastikan namanya presentasi modus yang sering muncul 52. Oke. Modusnya adalah angka 20. Ya, oke, nanti masuk penilaian untuk mengerjakan soal penilaian. Jadi dari hasil diskusi ini kalian terapkan pemahaman kalian masing-masing lewat soal individu kelas. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita simpulkan dulu pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Hari ini kita belajar tentang statistik, yaitu tentang pemusatan data. Yang pertama kita belajar tentang rata min, itu mencarinya dari jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Untuk median, kita mencari nilai tengah setelah data